Pro 3, Pro 4, VOR. 91,2 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Jakarta. Syiar Ramadan, siaran bersama RRI Jakarta dengan Lembaga Amil Zakat Nasional, Lasnas Dewan Dakwah. Ramadan, pulih dan bangkit bersama RRI. Syiar Ramadan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta, RRI Banten 94,9 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, saatnya Syiar Ramadan ya. Hadir menemani Anda di hari ini dan tentunya dengan tema dakwah pedalaman di suku Tawana Lambe Tanah ya. Dan untuk di sore hari ini narasumber bersama dengan Ustadz Agus Salim Esos Hafizahullah. Dan langsung saya menyapa juga untuk Pak Ustadz di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Binda. Apa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Binda sehat semua keluarga ya? Alhamdulillah sehat. Dan di sore hari ini dengan tema kita dakwah pedalaman di suku Tawana Laben Tanah ya. Dan tentunya Anda juga pendengar ini diingatkan Anda bisa bergabung ya, menyampaikan pertanyaan nanti di sesi tanya jawab yang akan kami hadirkan tentunya untuk di hari ini. Dan Anda juga nanti di akhir program Syiar Ramadan kami akan memberikan hadiah untuk satu orang pemenang, yaitu yang memberikan pertanyaan terbaik ya. Dengan ini hadiah dari koleksi dari House of Elmar, bingkisan dari Ibu Penny Marsetio, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional Pinkan Indonesia, dan juga ada kenang-kenangan dari Lasnas Dewan Dakwah. Dan nanti Anda bisa bergabung melalui WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0812 1234 912. Sekali lagi di 0812 912 ya. Anda bisa menyampaikan tentunya melalui WhatsApp. Dan langsung saja Pak Ustadz untuk di hari ini dengan tema kita dakwah pedalaman di suku Tawana Lamben Tanah. Nah ini boleh diceritakan seperti apa pengalaman perjalanannya? Silakan Pak Ustadz. Terima kasih kepada Mbak Binda atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qalallahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits asy-syarif, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Para pendengar radio RRI yang budiman, alhamdulillah saat ini kita diperkenankan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan di putaran yang terakhir. Kita ketahui bahwa Ramadan itu memiliki 3 putaran. 3 putaran pertama adalah 10 hari yang pertama, di Ramadan yang pertama. Kemudian di putaran kedua adalah 10 hari yang kedua. Kemudian di putaran ketiga adalah 10 hari yang terakhir, atau 9 hari yang terakhir. Nah saat ini kita sudah berada di putaran Ramadan yang terakhir. Maka sudah mestinya bagi kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim memanfaatkan betul waktu, peluang, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Karena memang kalau kita lihat dari awal Ramadan, start mulai kita memasuki bulan puasa Ramadan, itu adalah awal bagaimana kita bisa memenangkan ibarat sebuah perlombaan untuk mencapai segala macam kemuliaan, ampunan, serta amal soleh. Atau bisa disebut dengan panen pahala di bulan Ramadan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin,
Beliau berkata, ahlul istiqomah fi nihayatihim asyaddu ijtihadan minhum fi bidayatihim. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa orang yang istiqomah adalah mereka yang di akhirnya fi nihayatihim asyaddu ijtihadan, ya, lebih bersungguh-sungguh minhum fi bidayatihim, daripada di awalnya. Mudah-mudahan dengan Ramadan di putaran terakhir ini kita menjadi insan-insan yang robbani, insan yang lebih baik, dan menjadi seorang yang sukses mencapai garis finish di bulan Ramadan. Para pendengar radio yang budiman, saya adalah Muhammad Agus Salim, salah seorang da'i, salah seorang guru ngaji, salah seorang ustadz yang dikirimkan oleh Dewan Dakwah ke pelosok-pelosok negeri. Nah, bertugas mengajarkan masyarakat di pedalaman, membina, membimbing, mengajarkan kepada mereka apa itu arti kehidupan, kemudian hidup itu untuk apa, mengenalkan kepada mereka nilai-nilai keislaman. Alhamdulillah, salah satu tempat tugas yang diberikan oleh Dewan Dakwah yang Allah takdirkan untuk berkesempatan melihat, membina, ya alhamdulillah, salah satu tempatnya adalah Sulawesi Tengah. Saat ini di pedalaman Indonesia ada ribuan dai yang sedang bertugas, para pendengar sekalian. Di antaranya Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Morowali Utara, tempat kami pernah bersinggah berdakwah di sana. Nah, di Sulawesi Tengah ini terdapat suku tertua di Indonesia yang bernama suku Tau Ta'awana. Suku Tau Ta'awana ini kita ketahui adalah suku paling tua, suku tertua yang ada di Indonesia. Mereka hidupnya nomaden, keyakinan mereka animisme, menyembah batu, kadangkala menyembah pohon, menyembah matahari. Mereka hidupnya sangat tertinggal dibanding kita. Mereka suku Tau Ta'awana hidup di pedalaman, ya, sudah berumur ribuan tahun di pedalaman sana. Ada yang masih maaf-maaf tidak berpakaian, tidak berbaju, ya, apalagi untuk baca tulis dan bisa berbahasa Indonesia seperti kita. Alhamdulillah, atas izin Allah, hasil dari dakwah yang dilakukan oleh Dewan Dakwah pada saat itu dai membina di suku Tau Ta'awana sampai dengan 2020 terakhir, alhamdulillah, para dai kami telah mengislamkan sekitar 700 mu'alaf di suku Tau Ta'awana. Alhamdulillah. Tentu ini adalah sebuah capaian yang patut kita syukuri lantaran kita dapat mengajak saudara-saudara kita untuk memeluk agama yang Allah ridhoi ini. Inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama yang di sisi Allah adalah al-Islam, dan itu patut kita kenalkan agar mereka berkenan untuk bisa memeluk agama yang Allah ridhoi ini. Perjalanan untuk menuju suku Tau Ta'awana, jamaah sekalian, para pendengar yang budiman, itu tidak seperti perjalanan manakala kita berangkat dari satu tempat ke tempat lain ketika kita berada di kota-kota besar. Kita melihat ada tol, jalan yang diaspal, transportasi yang memadahi, segala akses yang ada, Masya Allah. Kalau di pedalaman itu beda jauh. Ada yang memakan waktu 2 hari 2 malam. Kita menggunakan motor 7-8 jam, melewati sungai-sungai sampai 13 sungai. Kadangkala sungai yang kita lewati itu ada yang melebihi dalamnya daripada diri kita, sehingga mengharuskan kita harus memikul motor itu untuk diseberangi. Kalaulah kedalamannya itu sudah melebihi diri kita, kita harus membuat perahu untuk menyeberangi motor kita agar bisa dibawa untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian perjalanan ke pedalaman itu tidak hanya menggunakan motor, kadangkala menggunakan perahu, ya, bisa memakan waktu 4 jam bahkan lebih, Masya Allah. Setelah itu kadangkala kita para dai harus jalan kaki 24 jam non-stop, berhenti hanya buang hajat, makan untuk menambah energi sama sholat qashar saja. Itulah perjalanan yang dilakukan para dai-dai Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ketika ingin berangkat menuju tempat tugasnya di pedalaman. Kemudian para pendengar yang budiman, sampai di pedalaman tidak seperti kita di kota. Di masjid-masjid para hadirin jamaah sudah menunggu untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan ustadz-ustadznya. Tetapi berbeda di pedalaman, khususnya di suku Tau Ta'awana. Mereka hidupnya nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga mengharuskan kami sampai di pedalaman tidak langsung berbicara tentang Islam.
Kami harus mengikuti kebiasaan mereka dahulu, ikut berburu di hutan, ikut mencari makanan-makanan di hutan. Karena memang di pedalaman tidak ada beras seperti yang kita rasakan di sini. Jangankan beras, jangankan daging, untuk bisa menikmati minuman-minuman yang biasa kita nikmatin di kota ini, itu jarang sekali kita rasakan. Kadangkala kita memakan ubi-ubi yang beracun, dinetralisir, kemudian baru kita bisa konsumsi. Kita makan akar-akar pohon pisang hutan yang kemudian diolah, dan itulah menjadi makanan. Kadangkala kita makan sagu. Namun alhamdulillah sampai dengan sekarang, para dai dan kami termasuk, alhamdulillah terus berjibaku dan dalam keadaan sehat walafiat. Tentu kewajiban dakwah adalah kewajiban kita semua. Ini hanya beberapa cuplikan perjalanan yang kami rasakan para pendengar yang budiman. Tentu banyak sekali para dai-dai yang bertugas di luar pulau sana. Dan mereka memiliki tantangan yang lebih menantang daripada yang kami rasakan mungkin. Di antaranya mungkin ada seorang ibu-ibu mualaf manakala kita ajak untuk sholat di masjid. Ya, sholat di masjid kemudian mengaji. Apa jawab ibu-ibu mualaf di pedalaman? Mereka menjawab, Ustadz, katong ingin sekali sholat bersama Ustadz, katong ingin sekali mengaji bersama Ustadz. Tetapi katong malu Ustadz, katong sing ada jilbab, katong sing ada mukena. Kami tidak ada jilbab, tidak ada mukena Ustadz. Masya Allah, tidak ada jilbab, tidak ada mukena, menghalangi niat suci ibu-ibu mualaf di pedalaman. Begitulah kondisinya para pendengar yang budiman. Jadi sudah seharusnya bagi kita yang ada di kota ini untuk kemudian ya memaksimalkan apa yang sudah kita beli. Jangan sampai pakaian-pakaian tertumpuk di lemari kemudian itu akan dihisap oleh Allah. Mari, tugas dakwah ini adalah tugas kita semua, tugas bagi setiap muslim, bagi setiap mukmin yang mengaku dirinya beriman kepada Allah. Karena memang kalau bukan kita sebagai seorang muslim yang memikirkan dakwah Islam, khususnya di pelosok-pelosok negeri, siapa lagi para pendengar yang budiman. Kami Muhammad Agus Salim, salah seorang dai dari ribuan dai yang sedang bertugas, sangat mengajak, sangat berharap kepada Allah kiranya para pendengar ada hamba-hamba Allah yang Allah berikan kemudahan rezeki untuk menyisikan mungkin sedekahnya, infak terbaiknya, kemudian menyisikan zakatnya, mungkin zakat mal, kemudian fidyahnya, zakat fitrahnya di pedalaman sangat bermanfaat sekali. Kalau kita lihat di kota-kota sudah banyak sekali lembaga-lembaga yang memikirkan ini. Bahkan kadang-kala kami sedih melihat lembaga-lembaga lain mengumpulkan infak, zakat, sedekah, wakaf Quran. Namun manakala wakaf itu, Al-Quran itu disalurkan ke pedalaman, dan tetapi Al-Quran itu kemudian tidak dimanfaatkan dengan baik. Karena apa? Karena tidak ada dai yang membina. Tidak ada dai guru ngaji yang mengajarkan Quran tersebut. Sehingga tidak sedikit di pedalaman ketika ada lembaga yang menyalurkan Al-Quran. Kemudian Quran itu dibuang oleh masyarakat pedalaman. Karena mereka tidak tahu harus diapakan Quran ini. Namun alhamdulillah kami para dai ketika mengirimkan dai, mengirimkan Al-Quran, membangunkan musola, kita juga membimbing mereka. Bahkan kami dibina oleh Dewan Dakwah minimal pengabdian di pedalaman setelah dikuliahkan oleh Dewan Dakwah selama 4 tahun minimal itu pengabdian di pedalaman 2 tahun. Namun kebanyakan daripada dai dari tahun 1967 sampai dengan sekarang itu tidak 2 tahun para dai kemudian berdakwah. Mereka hidup ya di pedalaman seumur hidupnya, siap mewakafkan diri dan jiwa serta raga ini hanya untuk berjuang di jalan Allah, melanjutkan warisan-warisan para anbiya war rasul. Para hadirin pendengar radio yang budiman, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa mengetuk hati kita sebagai seorang mukmin. Mengetuk hati kita sebagai seorang muslim. Kalau bukan kita, sekali lagi para kaum muslimin siapa lagi? Karena di pedalaman tidak banyak orang yang siap diterjunkan. Hanya orang-orang yang memiliki keikhlasan, memiliki keridhaan karena Allah, baru dia siap berangkat. Dan mereka yang di pedalaman sangat membutuhkan sekali uluran doa kita, uluran support bantuan kita, uluran donasi berupa jilbab kita, Al-Quran kita, kemudian zakat-zakat kita. Karena insya Allah itu tempat yang menurut kami yang sangat tepat
untuk disalurkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para pendengar yang budiman. Saya Muhammad Agus Salim betul-betul mengajak kepada kita semua. Bahkan ini ada satu kisah yang sangat menarik pada saat dai bertugas di Pulau Mentawai. Ada seorang ibu mualaf dengan polosnya mengatakan, "Ustadz, alhamdulillah ya Ustadz, sejak kami masuk Islam, babi kami makin banyak." Masya Allah. Ini sebuah pernyataan yang sangat membanggakan tetapi juga sedih. Namun alhamdulillah seiring berjalannya waktu, ternak babi itu sudah kita gantikan dengan kurban-kurban akikah jamaah yang ada di kota. Jadi manakala jamaah ingin berkurban tahun depan, sekarang beli kambing. Nanti kambingnya diurus oleh masyarakat pedalaman, barulah kambing itu sudah waktu Idul Adha disembeli atas nama pengkurbannya. Barulah babi-babi itu juga sudah tidak ada, mohon maaf. Kemudian baru kami katakan ayat Allah hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Sesungguhnya diharamkan atas kalian darah mayat dan daging babi. Masya Allah, antusias masyarakat pedalaman karena melihat dakwah yang begitu sangat baik seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Begitu Mbak Binda. Baik, wah luar biasa. Ini hanya salah satu cerita juga begitu ya. Pasti banyak sekali ya hal-hal menarik lainnya yang memang Pak Ustadz rasakan ya ketika berdakwah di pedalaman. Namun nanti kita akan juga membuka pertanyaan untuk pendengar ya Pak Ustadz. Jadi kita akan break terlebih dahulu dan nanti pendengar juga bisa bergabung. Nanti tetap bersama kami ya Pak Ustadz tentunya. Di line telepon. Dan untuk Anda pendengar di mana Syiar Ramadan hari ini ya, ini direlay di Pro 4 92,8 FM, RRI Banten 94,9 FM, bisa juga melalui aplikasi RRI Play Go, RRI Net dan streaming UCTV, Nin Media dan juga kanal online lainnya. Nanti kami akan memilih satu orang pendengar yang juga memberikan pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah ya di akhir Syiar Ramadan. Anda bisa memberikan pertanyaan melalui WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0812 1234 912, ketik nama dan juga domisili Anda. Dan pendengar Lembaga Amil Zakat Lasnas Dewan Dakwah ini memiliki banyak program keagamaan dan kemanusiaan. Ada program dakwah sampai pedalaman dengan pengiriman para dai dan para guru ngaji ke berbagai pelosok negeri, program untuk yatim dan duafa, program kenceleng masjid digital, program pengelolaan sedekah rutin, zakat dan wakaf. Dan di bulan suci Ramadan ini mari bersama-sama senantiasa mengisi dengan kebaikan agar panen pahala di kemudian dengan menyalurkan zakat, wakaf maupun sedekah melalui Lasnas Dewan Dakwah. Lasnas Dewan Dakwah resmi lembaganya, jelas dananya, transparan penyalurannya, berkah semuanya. Selengkapnya ada di web lasnasdewandakwah.or.id. Sekali lagi di web lasnasdewandakwah.or.id. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, kami akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Syiar Ramadan. Anda masih bersama Syiar Ramadan 1443 Hijriah, RRI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan pengampunan. Dengan segala kebaikannya, semoga puasa menjadikan Indonesia semakin harmoni dengan keberagamannya. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama Syiar Ramadan 1443 Hijriah, RRI Jakarta. Masih menemani Anda mendengar tentunya di Syiar Ramadan dan hari ini ya kami masih akan berbincang tentunya untuk hari ini. Oh, bisa dimatikan saja Pak Ustadz. Iya. Oke, karena Pak Ustadz akhirnya sudah hadir di studio ya pendengar. Kami bersama dengan Ustadz Agus Salim, Esos Hafizahullah. Pak Ustadz gimana tadi perjalanannya? Masya Allah, macet, tapi alhamdulillah kita terus berdoa, alhamdulillah sampai di sini. Syukur alhamdulillah. Dan di sesi tanya jawab, pendengar silakan Anda boleh bergabung menyampaikan pertanyaan Anda. Nanti akan kami berikan hadiah untuk pemberi pertanyaan terbaik ya yang bergabung melalui WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0812 1234 912. Dan Pak Ustadz ini tadi sudah berbagi juga ya kisah, ada tadi juga sempat bercerita sedikit. Namun ada juga yang mungkin penasaran juga nih di WhatsApp, ada Pak Rido di Tangerang.
Pak Ustadz, bagaimana pengalaman Pak Ustadz selama berdakwah di sana? Kesan menariknya apa nih Pak Ustadz? Mungkin selain cerita yang tadi itu ya Pak Ustadz ya, silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Ridho yang telah memberikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada saat kita para dai bertugas, khususnya kami, ada kisah yang sangat unik. Ya, masyarakat di pedalaman itu kan dia tidak seperti kita ya di kota, kebiasaannya mau makan apa saja ada, kemudian mau minum apa saja ada. Nah, ada kisah ya yang menarik, manakala kita bawa Pepsodent gitu, bawa sikat gigi, itu Pepsodent mereka rasain, mereka makan gitu. Oh, Jadi ya? seakan-akan itu permen. Oh, Masya ya Allah, ampun. saking memang mereka belum pernah tahu apa itu Pepsodent. Mhm. Kemudian yang menarik juga pada saat para mualaf ini telah diislamkan, mereka kita anjurkan untuk berkhitan. Masya Allah, manakala kita ajak berkhitan itu sebagian besar daripada masyarakat ini lari ke balik-balik bukit Mbak Rinda, lantaran mereka takut. Saat saya takut saya punya daging dipotong. Masya Allah, begitu setelah kita berikan edukasi, kita berikan pemahaman, alhamdulillah mereka mulai mau dikhitan setelah diislamkan. Itu diantara beberapa kesan yang menurut kami itu sedikit unik, lucu gitu ya, tetapi benar-benar membekas gitu. Kemudian yang membuat sangat kami terkaget dan terkagum adalah khususnya suku Tautawana, itu mereka ketika kita ajak berdiskusi, kan mereka belum bisa berbahasa Indonesia seperti kita. Kita harus mengikuti mereka dulu kebiasaannya, hidup bersama mereka, ketika mereka bertani, kemudian memburu, tiba waktunya sholat, kita sholat, mereka melihat sikap kita, tingkah laku kita, perilaku kita, sehingga mereka bertanya-tanya, apa yang Ustadz lakukan? Sehingga dengan pertanyaan itulah kemudian kita membangun komunikasi. Karena memang pertama kali datang itu tidak seperti di kota tadi kami sampaikan. Kita harus mengikuti kebiasaan mereka dulu. Kita mempelajari bahasa mereka sampai pada tahap kita sudah bisa berkomunikasi secara interaktif, barulah kita berdiskusi. Nah, mereka mengatakan bahwa di pedalaman ini, saat kata dia, kita ini suku kita, dulu leluhur-leluhur kita ribuan tahun yang lalu kurang lebih sama pemahamannya seperti pemahaman Ustadz. Artinya agama Islam ini kakak beradik dengan keyakinan kami. Masya Allah, ternyata memang sesungguhnya orang-orang di pedalaman ini adalah saudara-saudara kita yang tertinggal lantaran tidak adanya pembinaan. Sampai turunan-turunannya lupa terhadap keyakinan mereka, pemahaman mereka tentang apa itu arti hidup. Apa itu arti hidup? Begitu mungkin Mbak Binda. Wah, luar biasa. Lalu ada juga Nisa di Jakarta Pusat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kendala yang paling sulit Pak Ustadz selama di sana, yang paling dirasakan dan paling diingat itu apa Pak Ustadz? Silakan. Yang sangat membuat kami berkesan adalah manakala ada, ya ini saya berbicaranya random saja ya. Jadi pengalaman kami plus kami tambahkan beberapa pengalaman dai yang ada di daerah-daerah pelosok yang lain. Yang sangat berkesan adalah pada saat ada seorang dai yang ditugaskan ya, pada saat para dai-dai ya kami bertugas gitu, itu kita kekurangan Al-Quran Mbak Binda, kekurangan Al-Quran, kekurangan Iqra. Saya ingat betul ada kisah seorang dai, beliau membina ada lebih daripada 70 anak-anak mualaf di pedalaman. Ingat betul beliau mengatakan hanya ada beberapa Iqra saja, dan beberapa Iqra itu yang lengkap hanya 1 atau 2 Iqra 1 sampai Iqra 6 yang lengkap. Yang lainnya itu tidak ada, tidak lengkap, ada yang Iqra 2 tidak ada, Iqra 3 tidak ada gitu. Masya Allah, atas izin Allah 36 dari 70 lebih anak-anak mualaf itu sudah mulai hafal Quran. Wow. Masya Allah. Kemudian yang di suku Tautawana ini, tempat kami pernah bertugas di sana, Masya Allah, ada 3 orang anak-anak mualaf kita bawa setelah diislamkan 2017, 2 tahun yang lalu hafalannya sudah 6 juz, padahal bahasa Indonesianya belum lancar. Tetapi alhamdulillah kabar terakhir kami dapati hafalannya sudah lebih daripada 15 juz. Padahal bahasa Indonesianya belum lancar. Coba kalau sedikit kita berkaca begitu ya. Sekarang ini kalau ditanya sudah berapa kali kita hatamil Al-Quran, sudah berapa kali kita amalkan ayat-ayat Allah selama Ramadan. Kalau ternyata lah belum, pertanyaan selanjutnya mau berapa panjang lagi Allah berikan kesempatan itu. Jangan sampai ya umur yang kita tidak tahu sampai kapan ini lebih dulu dicabut malakul maut daripada amal soleh yang
kemudian terbuka lebar. Ya, kami mengajak kepada para pendengar radio RRI yang budiman, mari kita sama-sama bahu-membahu memikirkan dakwah di pedalaman ini, karena memang tugas ini adalah tugas kita semua. Kalaulah Allah tanya sama kita, ya, wahai fulan, wahai fulana, apa yang telah engkau lakukan tentang mereka yang ada di pedalaman? Apakah engkau telah mengajarkan mereka tentang Islam? Sedangkan aku telah mewajibkan kepada kalian para manusia, khususnya orang-orang yang muslim dan mukmin. Apa yang akan kita jawab? Kita tidak bisa menjawab. Maka akan gugur kewajiban dakwah itu manakala kita termasuk dari hadis Nabi. Apa hadis Nabi itu? Menjahaza gozian fi sabilillahi faqad goza. Barang siapa yang membantu perbekalan untuk orang yang berjuang di jalan Allah, maka dia termasuk mendapat pahala yang sama, walaupun nih fisiknya tidak sampai di medan juang. Artinya para pendengar yang budiman dimanapun berada tetap bisa mendapatkan pahala dakwah di pedalaman. Pahala kita akan tertanam, ya, tercatat di Papua sana, ya, di NTT sana, di Maluku, kemudian tercatat juga di Sulawesi, tempat di mana pengislaman terbesar. Kemudian tercatat pula di Pulau Mentawai, di berbagai macam daerah-daerah terasing di Indonesia yang didatangi oleh para dai sejak tahun 1967. Itu akan tercatat pahala kita di sana. Kewajiban kita tentang dakwah juga akan gugur manakala kita berangkat ke pedalaman, atau kalau kiranya tidak bisa karena kesibukan, karena fisik yang sudah tidak mendukung, kita berdakwah dengan harta-harta terbaik kita. Karena wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kata Allah dalam Al-Qur'an, dan berjihadlah kalian, berjuanglah kalian fi sabilillah di jalan Allah, bi amwalikum dengan harta-harta terbaik kita, kemudian dengan jiwa-jiwa kita. Kalau tidak bisa dengan jiwa, maka sudah wajib rasanya kita kemudian berdakwah, berjuang, berjihad di jalan Allah dengan harta-harta yang terbaik yang kita miliki. Karena memang insya Allah ini dakwah pedalaman akan terus berjalan sampai hari kiamat, karena memang dai ditugaskan di pedalaman hidup semasa hidupnya, seumur hidupnya, memiliki murid-murid, memiliki keturunan, memiliki masyarakat muslim ini kemudian memiliki keturunan, melakukan kewajiban dia sebagai seorang muslim, dan itu ibadah-ibadah mereka sampai hari kiamat keturunannya terus melakukan, itu akan mengalir kepada para dai. Begitu pula kepada para muhsinin, kepada para muzaki, kepada para orang-orang yang bersedekah, berinfak, insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang sama. Amin ya rabbal alamin. Lalu ada juga ini bergabung di WhatsApp, ada yang mendengarkan dari jauh ya, Pak Suparman di Banjarsari Ngadirjo Temanggung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, kesulitan apa mengajar dakwah Islam dengan suku pedalaman Pak Ustadz? Nah, mungkin ada kesulitan yang paling diingat begitu ketika menyesuaikan diri mungkin ya di wilayah pedalaman, seperti apa Pak Ustadz? Silakan. Kesulitannya tadi kami sudah sampaikan ya, perjalanan yang cukup jauh, kemudian fasilitas yang tidak lengkap, kadangkala cahaya karena memang listrik tidak ada di pedalaman, apalagi lah sinyal ya, handphone itu tidak bermanfaat semahal apapun kita beli di pedalaman. Kemudian fasilitas yang sulit adalah itu membuat segala macam apa yang kita butuhkan juga sulit. Kesulitan selanjutnya mungkin ya diantaranya adalah Al-Quran. Kita butuh sekali Al-Quran. Kita butuh sekali bantuan-bantuan seperti mukena, jilbab kepada mereka yang masyarakat mualaf pedalaman. Mereka sangat membutuhkan ini karena memang di pedalaman itu Mbak Binda ya, banyak masyarakat yang masih belum berpakaian. Kalau bahasa Arabnya itu ari wal ariyah. Mereka yang tak berbusana laki-laki dan tak berbusana perempuan. Ya, kita juga ketika ingin berdakwah kepada mereka, membina mereka, berkomunikasi agak sedikit canggung lantaran memang mereka tak berpakaian. Ya kalau kita bayangkan jangan pula mereka yang di pedalaman seperti yang di kota, jauh sekali. Ya itu mungkin diantara kesulitannya. Mungkin kepada para hadirin, pendengar yang budiman, mudah-mudahan kita diberikan kelebihan harta. Ayo kita support para dai-dai ini untuk bisa membantu dakwah warisan para nabi dan rasul ini, khususnya di pedalaman Indonesia. Baik. Lalu ada juga yang bergabung, ada Dika di Bekasi. Setelah Lasnas datang Pak Ustadz, apakah pemeluk agama Islam bertambah di sana Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Alhamdulillah, di suku Tautawana awal mula kita melakukan ekspedisi tahun 2000 ya, yang dilakukan oleh dai kita yang senior namanya Ustadz Sigit atau Ustadz Sugiatno.
Ustadz Sigit ini memulai dakwah tahun 2000, itu dakwah tidak diterima Mbak Binda sampai 2017. Berapa lama tahun? sekali, Pak Ustadz. 17 tahun bisa Iya. bayangkan tinggal di pedalaman, tidak diterima dakwah Islam. Tetapi kemudian 2017 itu diterima dakwah Islam, berbondong-bondong mereka masuk Islam 211 orang. Wah, Masya Allah. Tidak sampai di situ, setelah 211 orang masuk Islam, kami bina, kami buatkan alat ibadah seadanya menggunakan terpal. Masya Allah, menggunakan terpal tak beratap, jadi kalau hujan ya basah. Yang 211 itu kita bina, alhamdulillah. Terus kita ekspansi, ekspedisi ke balik-balik bukit, ke balik-balik gunung, alhamdulillah. Di balik-balik bukit dan gunung itu masih banyak suku Tautawana. Atas izin Allah, di 2020 bulan Februari 300 orang kembali ikut masuk Islam. Tidak sampai di situ lagi, setelah 2020 bulan Februari 300 orang masuk Islam, saudara-saudara muslim mualaf kita. Menyusul lagi di 2020 akhir, bulan November kami betul yang membersamai pensyahadatan itu 88 kakak masuk Islam, sekitar 280-an orang. Jadi kalau diakumulasi 700 orang mualaf suku Tautawana telah diislamkan di Sulawesi Tengah atas izin Allah. Iya. Itu baru satu kisah dai. Masih banyak dai-dai yang lain sedang membina. Masya Allah, pelan-pelan 1, 2, 3, 4, 5, satu keluarga, satu kakak. Perlahan-perlahan itu terus masuk Islam. Dan ini tidak bisa dibendung karena memang hidayah datangnya dari Allah. Tugas kita menyeru, mengajak, mencontohkan. Mudah-mudahan ini menjadi sebab mereka masyarakat di pedalaman masuk ke dalam agama ini. Tentu para pendengar yang budiman ingin termasuk dari bagian ini. Iya. Kalau saya tanya kepada Mbak Binda siap tidak kalau mensupport dakwah? Harus siap sih. Harus siap ya, Iya. karena konsekuensi orang yang tidak berdakwah, kita udah tahu bagaimana kisah Nabi Yunus ya. Iya. Ditugaskan di negeri Nainawa, beliau meninggalkan negeri Nainawa lantaran masyarakat tidak mau menerima Islam, menyembah Allah. Akhirnya Nabi Yunus mendapatkan cobaan dari Allah, ditelan ikan paus selama beberapa saat gitu, Masya Allah. Kemudian beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Artinya beliau meninggalkan kaum Nainawa, beliau mengakui bahwa termasuk orang-orang yang zalim. Akhirnya atas pujian dan doa Nabi Yunus, beliau dikeluarkan dari ikan paus. Kita tentu tidak ingin ya dimakan ikan paus, dimakan konsekuensi yang tidak kita inginkan. Maka sudah seharusnya bagi kita siap untuk berdakwah. Kalaupunlah tidak bisa karena kesibukan, bismillah kita support. Ustadz, saya Ramadan ini saya akan membangunkan sumur atas nama ibu saya yang sudah meninggal, membangunkan masjid di pedalaman, insya Allah di pedalaman atas nama ayah saya yang sudah meninggal. Barakallahu fik para pendengar, mudah-mudahan Anda semua yang dalam perjalanan, yang sedang menunggu waktu berbuka, Anda semua diberikan oleh Allah kemudahan mencari rezeki, kemudian dimudahkan hati-hatinya, dilembutkan hati-hatinya untuk membantu mereka yang sedang berjibaku, berjuang di jalan Allah di pedalaman sana yang sangat minim dari kata fasilitas yang lengkap. Iya. Begitu Mbak Binda. Baik. Wah, luar biasa ya. Sebenarnya masih ingin sekali untuk berbincang terkait mengenai pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui ya ketika berdakwah di pedalaman, Pak Ustadz. Namun mungkin apa yang sekiranya pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat kita, apalagi kalau kita membandingkan kehidupan di perkotaan, tentu beda jauh ya Pak Ustadz ya di pedalaman. Nah, apa yang mungkin pesan untuk kita agar mengingatkan kita juga agar tetap selalu melakukan kebaikan? Silakan Pak Ustadz. Iya. Pesan bismillahirrahmanirrahim, pesan yang ingin kami sampaikan yang fakir ini kepada para kaum muslimin yang mendengarkan adalah khususnya kepada kami, ada satu kisah yang sangat menarik, tentu ini sudah sangat familiar di telinga kita semua, manakala Rasulullah menyampaikan di dalam perkataannya, di dalam sabdanya kepada sahabat, ayyuhas sahabah, wahai para sahabatku, sesungguhnya akan ada 1000 umatku yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah. Seketika sahabat Nabi yang lain yang bernama Ukasyah radhiyallahu anhu angkat tangan, ya Rasulullah, doakan aku agar termasuk dari umatmu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya engkau termasuk wahai Ukasyah dari umatku yang 1000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian sahabat lain mengangkat tangan, ya Rasulullah, doakan aku agar sama seperti saudara kita Ukasyah. Apa jawab Rasulullah? Jawab Rasulullah adalah,
Sabakoka Ukasya, sesungguhnya engkau telah didului oleh Ukasya. Para pendengar yang budiman, amal soleh itu kadangkala membutuhkan yang namanya kecepatan. Sehingga kecepatan ini menjadi suatu keharusan bagi kita untuk mengambil setiap peluang amal soleh yang ada. Khususnya di bulan Ramadan yang Allah muliakan, yang Allah lipat gandakan setiap amal solehnya. Kadang kami suka sedih gitu ya. Masya Allah, banyak sekali kaum muslimin manakala ketika mendapati bulan Ramadan di akhirnya mereka sudah tidak lagi memikirkan untuk i'tikaf di masjid. Masya Allah. Padahal mereka seharusnya i'tikaf di masjid, memanfaatkan momen-momen Ramadan yang akhir ini, memperbanyak sholat, memperbanyak taqarrub ilallah, kemudian memperbanyak sodakoh. Karena memang sodakoh adalah bagian daripada sunnah Nabi. Nabi itu orang yang gemar bersedekah, gemar sekali, beliau sangat dermawan. Tetapi manakala mendapatkan Ramadan, beliau lebih berlipat-lipat gemar dermawannya, bersedekahnya di bulan Ramadan. Kami mengajak kepada para kaum muslimin yang ada di kota, dimanapun Anda berada, dengan segala macam kesibukannya. Masya Allah, semoga Allah senantiasa merahmati semua para pendengar. Doa kami para da'i menyertai para kaum muslimin yang ada di kota. Ayo kita manfaatkan momentum Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak beramal soleh. Di antaranya mungkin yang bisa kami tawarkan adalah ayo kita support para da'i ini dengan apapun yang kita mampu. Mudah sekali, kita tinggal buka di websitenya mungkin lasnasdewandakwah.or.id, muncul semua varian-varian, variasi apa, tampilan-tampilan apa yang ingin kita sedekahkan. Mudah-mudahan dengan kemudahan itu membuat kita ditambah lagi nikmatnya oleh Allah. Karena memang kalau di kota itu ujiannya fasilitas yang lengkap. Kalau di pedalaman ujiannya adalah fasilitas yang tidak lengkap. Keduanya adalah hal yang sama di mata Allah. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya untuk semakin dekat, semakin ingat bahwa kita di dunia ini hanya sebentar saja. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kami sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kami. Al-Fakir, saya Muhammad Agus Salim, undur diri. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz ya. Apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan juga ini bisa menjadi terbuka begitu ya pikiran bagi mereka juga untuk berbuat selalu kebaikan. Amin, ya melalui Lasnas Dewan Dakwah. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Dan untuk Anda pendengar, selamat juga untuk pemenang ya yang sudah bergabung tadi. Ada Rido di Tangerang. Anda berhak mendapatkan hadiah bingkisan yang akan kami persembahkan, tentunya ini dari koleksi dari House of Elmar, bingkisan dari Ibu Penny Marsetio, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional Pingkan Indonesia, dan ada kenang-kenangan dari Lasnas Dewan Dakwah. Dan perlu diketahui juga seperti tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa di mana tentunya lembaga Amil Zakat Lasnas Dewan Dakwah ini memiliki banyak program keagamaan dan kemanusiaan. Ada program dakwah sampai pedalaman dengan pengiriman para dai dan para guru ngaji ke berbagai pelosok negeri, program untuk yatim dan duafa, program keengceleng masjid digital, program pengelolaan sedekah rutin zakat dan wakaf. Dan di bulan suci Ramadan ini mari bersama-sama senantiasa mengisi dengan kebaikan agar panen pahala di kemudian dengan menyalurkan zakat, wakaf maupun sedekah melalui Lasnas Dewan Dakwah. Lasnas Dewan Dakwah resmi lembaganya, jelas dananya, transparan penyalurannya, berkah semuanya. Langsung kunjungi di website lasnasdewandakwah.or.id. Sekali lagi di lasnasdewandakwah.or.id. Pak Ustadz, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ramadan hari ini bersama dengan narasumber kami, dan tentunya untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lintas Jakarta Sore. Demikian Syiar Ramadan RRI Jakarta bersama Lembaga Amil Zakat Nasional Lasnas Dewan Dakwah, disiarkan di Pro 1 91,2 FM, Pro 4 92,8 FM, RRI Banten 94,9 FM. Ramadan, pulih dan bangkit bersama RRI.